Ru'yah ta'siliyah di sini kita lihat kembali ke akarnya. Di mana sih asal usulnya fan maqal? Jadi fan maqal itu udah ada dari adab Arabi Qadim, sudah ada dari dulu. Jadi bukan baru ditemukan ketika adanya media cetak, adanya percetakan, adanya publishing, itu enggak. Jadi fan maqal itu udah dari dulu. Bukan baru aja ada gara-gara ada percetakan, itu enggak ya. Walaysa al-amr kama yaraddadu katsir minal kutab wa nuqat mislu qawli ahadihim lam ya'rif adabun al-qadim hadal qalib al-fanil kitab an-nathriyah. Jadi ada beberapa sastrawan atau lugawi yang berpendapat bahwa orang Arab zaman dulu itu nggak ngerti atau nggak tahu atau nggak mengenal ini seni nasr ini, seni makalah ini gitu. Padahal dari zaman dulu udah ada risalah dan risalah termasuk makal juga. Fal maqalah tatanawal mawdu'an aktsar tahdidan wa tu'riduhu bisurah asyad tarkizan wa hadzal mawdu' qadiyatahu hayyah wa yatajihu fihi al-hadis ila al-jamaah wa yahdahu akhirul amr fi uslubihi limuqtadayati sahafah allati nasha'a ma'aha fa hadzal fan. Jadi makalah sendiri itu luas cangkupannya ya. Topiknya beragam, bervariasi, kemudian cara penyampaiannya juga bisuratin asyaddu tarkizan ya. Kalau topiknya A, bahasnya A. Topiknya sosial, bahas sosial. Topik agama, bahas agama. Jadi lebih fokus sesuai dengan topiknya. Mislu hadzal ra'yi al-qati' fi nafyihi wujudil maqal fi adabin al-qadim lam yusallim bihi ba'du nuqad wa alamina. Jadi kalau misalkan ada pendapat yang Arab Qadim itu nggak tahu, nggak mengenal seni ini. Nah, itu nggak bisa kita terima. Laisa bisahi anna dhuhra maqala kafanin adabin irtabata bidhuri suhuf wal majallat. Bukan pendapat yang benar kalau misalkan makol itu baru ada ketika ditemukannya percetakan. Itu bukan kayak gitu. Wa qabla an yahtari'a fannut tibaah al-aliyah biqurunin tawilah urifa fannul maqalah. Jadi sebelum ditemukan percetakan itu udah atau mesin cetak itu udah ada makalah. Mundu asr Yunan malahan. Wa min dzalika aidan qaulu Dr. Abdul Aziz Syaraf inna fanal maqal qad arafahul Arab tahta musamayatin syatta. Jadi al-maqal zaman dulu itu orang Arab itu udah mengenal itu dengan nama rasail, maqamat, fusul, qabaduhul maqalat, bekan, al-ijlizi. Jadi orang barat itu yang icon atau pencetusnya makalah itu bekan ya namanya. Bal wa qabla dhuhuri maqalat sabiqah fil adab al-Faransi. Jadi sebelum ada makalah di Injilizi, sebelum ada makalah di Faransi, karyanya Montaigne sama Bacon, itu sebelum itu udah Arab udah punya gitu. Wurudu kalimatil maqal wal maqalah fi adabil qadim. Nah, maqal dan maqalah itu sudah digunakan oleh orang Arab zaman dulu di beberapa syair. Ya, contohnya nih, di syair jahili ya di sini waradat kalimat maqal maqalah sarahah mundu asr jahili. Ya, contohnya wahbartu khairan nasi annaka lumtunnani wa tilkal lati tastaqu minhal masami' maqalah an qulta sawfa analuhu wa dhalika min tilqa'i mithliki ra'i'u. Nah, di sini ada kata-kata maqalatan an qultu sawfa analuhu. Nah, di sini ada kata maqalah. Kemudian ada lagi syairnya Ka'ab bin Zuhair, maqalatu su'i ila ahliha asra min munhadirin sa'ili wa man da'an nasa ila dammihi dammuhu bil haqqi wa bil batili. Di sini maqalatu su' di sini. Ma in madahtu Muhammadan bi maqalati lakin madahtu maqalati bi Muhammadin. Bahar Kamil. Masih ingat ya Bahar Kamil ya? Kita belum baca bareng sih Bahar Kamil ya. Mutafailun ma'in madahtu Muhammadan bimaqalati lakin madahat maqalati bi Muhammadin. Bahar Kamil. Waqad yatanaddaru al-ba'd bil istidlal bi bait Hasan haitsu qasada biha madahat suli Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika bi syi'r wal maqalah nathar. Nah, jadi makalah yang disebut dalam syair-syair ini yang terakhir itu yang karya Hasan bin Sabit. Makalah di sini tuh
maksudnya nasr ya. Ma'in madahtu Muhammadin bimaqalati artinya binasr di sini. Walaysat goya min wara'i dzalika at-tahammul wa ta'assuf ay tamyi'ul funun wal khalat bainaha walakin al-ghayah huwa at-ta'kid anna al-maqala fannun qawliyun kama anna syi'r fannun qawliyun kadzalika. Jadi di sini maksudnya bukan mix, bukan menyamarkan nasr itu ya maqalah ya nasr, tapi emang ada segi kesamaannya, sama-sama fannun qawliyun, sama-sama ini ya, seni literasi gitu ya. Wal maqalah ihda fununil qaul al-mansur, dan maqalah itu salah satu dari qaul yang mansur ya. Karena kalau nasr itu dia yang ghairu mandum dan ghairu muqaffa, nggak ada nadom baharnya dan nggak ada qafiyahnya itu. Pokoknya yang bedanya nasr sama syair di situ aja poinnya. Nggak bernadom bahar dan juga nggak ada qafiyahnya. Wa min di kalimatil maqalah fi asdri Islam. Nah, tadi kan penyebutan atau adanya penggunaan kalimat makalah, kata makalah ya, kalimat di sini kalimah ya. Fi asri jahili, sekarang fi asri sadri Islam. Nah, di sini ada barat kalimatu maqalati fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamilin hamil fikhin ila man huwa afqah minhu. Nah, di sini ada kata maqalah. Nah, maqalah di sini waqat tiya istidamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqat al-istidaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalimat maqalah maqadir minas sumu wal jalal was sara. Nah, maqalah di sini punya derajat dan kedudukan yang tinggi ya di sini. Karena di sini gara sami maqalah di sini wa'a nyadar, setelah itu hafidho hafal dan menyampaikannya, yubalik di sini. Walakin hatta dulu alal qaul alladhi yahmilu fikrah. Ya, jadi maqalah di sini tuh bukan omong kosong juga, bukan kalam fadhi, tapi harus yahmil fikrah wa yu'abir an ra'yi, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, wa yanqulu mauqif, menyampaikan sikap, menyebarkan sikap ya. Mauqif di sini. Wa yu'athiru fil mutalaqi. Tsumma stahdamat madah kalimah fi suwar mutanawi'ah mutawasilah mutabayyinah ala nahwi intasyara ba'da dzalika fi ummahati kutubil lughah wal adab al arabi. Setelah itu kata maqalah itu digunakan juga dalam bingkai atau dalam rangkaian susunan yang macam-macam, mutanawi'ah, mutawasilah, mutabayyinah, ala nahwin intasyara ba'da dzalika fi ummahati kutubil lughah. Banyak disebut di Ummahat Kutubul Lughah. Sanian fanul maqal muqarabat ta'rifiyah ya. Di sini kita baru masuk ke pengertian atau definisi. Fanul maqal di sini dalalah lugawiyah, dari segi makna lughatnya di sini maqalah itu makna hafikasir min ummatil kutub bimakna yaktaribu min haddiha istilahi. Jadi secara lughah itu enggak jauh dari maknanya yang istilahi. Sama aja gitu ya. Bal la yaktarib min dalika faqat. It yu'abbir an haddiha wa maksudiha wa goyatiha kama fi kutubil jahid wa rasailihi wa kitab al-aghani lil asfahani wa kitabul umdah li ibni rasyid wa kitabul akad al-farid li ibni abdi rabbih. Itu yang menyebut kata-kata maqalah ya. Kama tahaqqaqa wujudul maqalah fi ummahati kutubil lughah wal adab bimakna yaktarib min haddiha al-istilahi. Faqad tahaqqaqa wujuduha kadzalika fi ma'ajimina al-qadimah. Intinya disebut banyak ya di buku-buku para penulis, para muallif, musannif, dan juga di ma'ajim. Oke, terus kita belum balik intinya artinya apa. Nah, di sini najid fi Mu'jam Asasul Balaghah. Jadi Mu'jam Asasul Balaghah itu karya Syekh Zamakhsyari ya. Seorang Mu'tazilah yang menulis kitab Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu tafsirnya Al-Qur'an yang fokus mengungkap balaghahnya Al-Qur'an ya di sini. Jadi kalau kalian mau baca balaghah yang langsung ke ayat-ayat Al-Qur'an, baca kitab Al-Kasyaf karya Syekh Zamakhsyari. Saya Al-Kasyaf beliau juga nulis Asasul Balaghah di sini. Nah, madah qawala di sini artinya rajulun qaul ya, wa maqul atau mintiq ya. Wa qaulah wa tiqwalah wa qawwalah katsirul qaul artinya. Wa sami'at maqaluhu sami'tu maqalahu wa maqalatahu wa maqalatihim wa aqawilahum kasirul qil wal qal. Jadi di sini ada makna kasir nih, kasir qaul. Jadi maqalah itu bukan cuma qaul mufrad ya, tapi kasir di sini. Wa ma dzakarahu Zamakhsyari min annal maqal wal qaul yu'abbir anir ra'yi wal madhab ya. Jadi pasti yang namanya maqalah itu yahmil fikrah ya, atau yahmil wa yanqulu mauqif gitu.
Sahih annahu qad yahsibu min at-takalluf wa muhawalah. Nah, jadi di sini kita mengutip dari beberapa mu'jam yang menyebut kata maqalah itu dari mu'jamnya Asasul Balaghah aja. Punya Syekh Zamakhsyari. Kemudian kita masuk ke dalalah ta'rifiyah. Kalau tadi dalalah lugawiyah ya. Mulai dari ru'yah ta'siliyah, dalalah ta'rifiyah, dalalah lugawiyah. Dalam dalalah ta'rifiyah kita lihat ja'at khatimatul mabhas as-sabiq dafi'ah lana yang membawa kita ke kainang nantakilu ila hudud ta'rif. Oke, kita lihat mana ta'rifnya. Kalau dari qaulnya Dr. Muhammad Yusuf Najm, idza dhahabna nabhas an ta'rifi jami' mani' lil maqalah a'yanan al-bahath wa dhallat bina subulahu wa sya'nuna fi dzalika sya'nun haula'in nuqat alladziina ajazu an ay yuhitu hadzal fan al-adabi bi ta'rifin daqiq nadran li tashaa'ubi atrafihi wa ihtilatihi bil funun al-ukhra ala surah min as-suwar. Jadi Dr. Muhammad Yusuf Najm itu mengatakan bahwa bikin ta'rifnya makalah itu susah ya. Nggak jami' mani pasti. Jadi mahiyal makalah itu susah banget. Dan di sini kita ngambil abrazul gorbiyin li fanil maqalah, kita ngambil takrif dari Gorab dulu. Dari Gorab dulu ya. Dari barat. Nah, di sini ada Montaigne dan Bacon. Kata Montaigne di sini apa? Yatasimu uslubuha bil hurriyah wa tadaffuq. Nah, di sini berarti kita mentakrifnya dengan deskripsi ya, bil wasaf, takrif bil wasaf. Mentarif dengan deskripsi di sini bilang kalau misalkan makalah ya, Montaigne mengatakan bahwa makalah itu yang uslubnya hurriyah, tadafuk dalam, bebas, tasya'ub, bercabang, wasair ala usulin ghairi mar'ayyah au qawaid muayyanah. Terus jalannya makalah itu ya, ditulisnya itu kan hurriyah ya tadi ya. Jadi emang bebas, nggak ada kaidahnya gitu. Kan kalau kita nulis syair kan butuh kaidah arud dan qafiyah gitu ya. Nah, kalau makalah itu bebas pokoknya. Nggak ada tahdid apa-apa. Nggak ada qawaid muayyanah pokoknya ya. Dan di sini ya ta'alaf ya unsur syahsi. Jadi penulis itu pasti menunjukkan unsur syahsinya, kepribadiannya, sikap dirinya. Wal maqalah inda Bacon di sini fi bahwa kiriha kana staraif minal mutafarriqat al-fikriyah tajma'uha silsilatul maudu' wal unwan fi ijaz syadid. Jadi kata Bacon di sini kama yaqulu Aqad, sebagaimana yang dikatakan oleh Aqad di sini Abbas Aqad ya. Mengatakan bahwa awal-awalnya makalah itu itu tuh dari pendapat-pendapat atau ide-ide yang tersebar, kemudian dikumpulkan jadi satu tema kayak gitu. Kemudian ada Dr. Jensen juga di sini makalah itu bi annaha nazwah aqliyah la yang bagi ayakuna laha dhabit min nidab. Ya sama aja menyampaikan ide atau pendapat makalah itu isinya. Dan enggak ada kaidah, enggak ada takyid di sini. Nah, tadi itu ta'rif makalah dari Abrazut Ta'rifat ya, dari Gorbiyin. Sekarang kita ngambil Abrazut Ta'rifat dari Arab ya. Di sini ada Dr. Muhammad Ahmad Azab ta'rifu al-maqalah i'timadan ala dairatil ma'arif al-Britaniyah bi annaha qit'ah fanniyah mu'allafah mutawassitatit tul wa takunu 'adatan mansyurah fi uslubin yamtazu bis-suhula wal istitrat wa tu'aliju mawdu'an minal mawdu'at ala wajhil khusus min nahyati ta'atsuril katib bih. Nah, jadi Dr. Muhammad Ahmad di sini mengatakan bahwa makalah itu qit'ah fanniyah. Jadi bagian dari seni yang mu'allafah yang ditulis, dibuat, mutawasit itu enggak terlalu panjang ya. Jadi di sini mutawasit aja panjangnya. Wa takunu 'adatan mansyurah, terus biasanya dipublish, di-share dengan gaya bahasa yang gampang dan istitrat. Istitrat itu gini. Misalkan kita lagi bahas fan makol, tapi nyambung ke syariah, nyambung ke usuluddin, nyambung ke fikih maksudnya, nyambung ke tauhid gitu-gitu misalnya. Nah, itu dia istitrat maksudnya. Jadi kayak ngalir aja ngobrolnya. Ngobrolnya tuh kayak nggak satu tema gitu sebenarnya, tapi ngalir tiba-tiba misalkan sekarang kita lagi bahas tadi kita nyebutin Asasul Balaghah. Habis itu Ana bilang, ini karya Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari itu punya karya yang lain yaitu Al-Kasyaf, itu bagus banget. Itu tafsir yang mengungkap balaghahnya, mukjizat dari segi balaginya, kayak gitu-gitu. Itu kan termasuk istitrat juga. Padahal kita lagi bahas mukjamnya aja, isi mukjamnya apa gitu kan. Tapi kita kemana-mana ngalirnya. Kalau orang Jawa bilang tuh ngalor ngidul gitu ngomongnya. Istitrat ya itu namanya. Oke, kemudian ada tarif lagi dari Dr. Muhammad Yusuf Najm, Qit'ah Nasriyah Mahdudah Fitul
Wal madu mirip-mirip ya yang dari Arab ini tuktab bitoriqo afwiyah sari'ah khaliya minal kulfah. Jadi ngalir aja nulisnya. Algoya min dzikri ta'rifat as-sabiqo li fanil maqal. Jadi karena banyak banget ya di sini tarifnya, mungkin ngambil dari yang tapi yang gorob cuma disebut 3 kan ya, yang Arab juga tadi 2 aja. Oke, di sini kita sampai ke ta'rifan maqal. Ya mungkin al qaul an ta'rifi fannil maqal bi annahu fan maqal naun minan nasr al fanni yu'aliju fikrah muhaddadah fi urdin mujasyaik muthir di uslub mulaim mu'athir. Nah, jadi kita ngambil intinya dari semua ta'rif tadi. Fan maqal itu adalah salah satu variasi atau macam dari nasr fanni, yang nasr ya. Kalau nasr ada yang khutbah, ada yang hikam, amsal itu masuk nasr wasiyah gitu-gitu. Nah, salah satunya adalah makalah ini. Dan di dalamnya itu ada fikrah muhaddadah, yang di dalamnya itu kayak menunjukkan fikrah muallifnya atau penulisnya dengan mujaz, dengan simple, ya ringan. Tadi kan bisuhulah ya. Syaik, muthir, menarik di sini. Di uslub mulai muathir dan gaya bahasanya juga bagus. Ya. Itu takrif dari makal. Di sini ada ru'yah naqdiyah. Ru'yah naqdiyah itu pembahasannya seputar misalkan tadi makol itu baru adanya kapan gitu? Apakah dari qibla Islam sudah ada?